Di tengah malam yang diguyur hujan deras di jalan pinggiran kota yang sepi, seorang gadis muda bernama Sari gemetar ketakutan. Meringkuk di hadapan lingkaran ancaman dari 5 atau 6 pria bertato yang memegang pisau lipat. Cahaya lampu sepeda motor menyala terang, bagaikan mata iblis yang siap menelan mangsanya. Tak seorang pun tahu siapa gadis itu atau mengapa dia sendirian di tempat yang penuh bahaya seperti ini. Namun tiba-tiba dari kegelapan di kejauhan, seekor anjing hitam bernama Badu melesat keluar bagaikan kilat, menggigit lengan pria yang memegang pisau, memecah lingkaran kematian itu. Adegan yang seolah hanya ada di ilmu laga ini menjadi titik awal dari sebuah perjalanan mengerikan. Sebuah perjalanan yang mengungkap jaringan perdagangan manusia berskala besar dengan koneksi internasional, yang dikendalikan oleh sosok misterius bernama Pak Dharma. Seorang pria tanpa wajah yang memiliki kekuasaan tak tertandingi, lebih kejam dari setan itu sendiri. Mengapa gadis itu ada di sana? Siapa anjing itu? Dan siapa pria yang muncul di akhir untuk menunjukkan jalan? Jangan lupa berlangganan channel dan aktifkan lonceng notifikasi untuk ikut menelusuri kisah nyata di sekitar kita dalam perjalanan mencari kebenaran. Malam itu, awan hitam bergulung-gulung menyelimuti langit, bagaikan kain beludru dingin yang menutupi bulan sabit tipis di akhir bulan. Hujan sore yang baru reda meninggalkan jalanan penuh genangan air, bercampur dengan lubang-lubang jalan yang bergerigi seperti bekas luka waktu. Pinggiran kota yang sudah sepi kian terasa angker saat malam menjelang. Lampu jalanan yang redup kadang berkedip-kedip, seperti mata lelah yang memandang sesuatu di kejauhan. Angin bertiup kencang, membawa hawa dingin dan aroma tanah basah yang menusuk. Atap seng tua di pinggir jalan berderit, menciptakan suara yang membuat bulu kuduk merinding. Orang-orang yang pernah melintas di kawasan ini pada malam hari sering bilang ada aura aneh yang tak bisa dijelaskan. Seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik kegelapan, menanti celah untuk menerkam. Tepat pada saat itu, suara nyaring tiba-tiba menggema, mengoyak keheningan malam. Suara knalpot motor meraung. Ban bergesek di aspal basah, dan sorot lampu depan menyapu kegelapan. 4 atau 5 motor melaju kencang, tak peduli batas kecepatan atau kehidupan di sekitar. Bau asap bensin, deru mesin seperti geraman monster hutan, semuanya membuat suasana mencekam. Di bawah cahaya lampu motor, terlihat sosok kecil yang gemetar di tengah hujan gerimis. Seorang gadis, Sari, berdiri di sana, pakaiannya basah kuyup, rambut menempel di dahi, wajahnya pucat pasi, dan matanya penuh kepanikan. Dia mencoba mundur, tapi kakinya tergelincir di trotoar licin. Tangannya meraba-raba mencari pegangan. Para pria turun dari motor, berbadan tegap, bertato, dan bermata dingin seperti predator. Salah satu dari mereka, dengan nada mengancam, bertanya, "Gadis ini ngapain sendirian di sini tengah malam? Bukan polisi, kan?" Sari tak menjawab, hanya memegang erat tas kecil di sisinya, semua inderanya tegang. Dia tahu mereka bukan orang biasa. Irasatnya terbukti ketika pria kedua menggeram, "Lihat, cewek ini mencurigakan. Jangan-jangan polisi rahasia." Tawa mengejek bergema, tapi di dalamnya terselip hawa bahaya. Salah satu pria mengeluarkan pisau lipat, bilahnya berkilau di bawah cahaya lampu motor, memantulkan tetesan hujan. Sari mundur, jantungnya berdegup kencang. Dia adalah seorang polisi rahasia bernama Sari, petugas hukum, tapi saat ini dia hanyalah seorang gadis sendirian di malam gelap.
Tangannya meraba pistol kecil yang disembunyikan di pahanya. Tapi keputusasaan menyelimuti pistol itu hilang saat dia terjatuh tadi. Dia tak punya apa-apa selain ketenangan rapuh dan keyakinan bahwa dia tak boleh mati di sini. Saat lingkaran itu semakin rapat dan akhir seolah di depan mata, tiba-tiba terdengar suara geraman aneh. Bukan suara anjing liar, melainkan suara dalam dan penuh ancaman dari anjing terlatih. Dari kegelapan badu anjing hitam melesat seperti panah. Pria bersenjata itu tak sempat menoleh saat lengannya digigit, membuatnya menjerit kesakitan. Anjing itu menggeram. Giginya mencengkeram kuat. Pria lainnya berteriak, "Anjing dari mana ini?" Tembak. Tapi badu lincah bergerak igag antara kegelapan dan cahaya lampu. Seolah tahu dia sedang berjuang untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar makanan, dia membela keadilan. Sari memanfaatkan momen itu, merogoh tasnya, mengeluarkan peluit elektronik, dan meniupnya keras. Suara nyaring memecah keheningan jalan sepi. Tiba-tiba dari kejauhan cahaya lampu motor lain muncul. Suara knalpot menggelegar. Seorang pria bernama Bima, mengenakan jaket coklat dan topi, melompat dari motor dengan cepat, memegang pistol pendek. Dia berteriak, "Semua diam. Angkat tangan." Suasana membeku. Pria bersenjata itu terkapar di kaki badu. Sementara yang lain kebingungan. Sebelum mereka bertindak, Bima menembakkan peluru ke udara, memercikan api di aspal. Sari masih gemetar, berlari ke arah Bima. Apa yang sedang terjadi? Siapa pria ini dan mengapa dia muncul tepat waktu di tengah malam gelap seperti juru selamat? Setelah malam yang menentukan itu, Sari, seorang perwira muda dari tim investigasi kriminal, masih dihantui bayang-bayang kejadian itu. Mata jahat para penjahat, kilau pisau di bawah hujan, dan rasa nyaris bertemu maut. Namun di momen genting itu, dia bertemu Bima dan Badu. Dua nama yang kini akan terikat erat dalam perjalanannya. Keesokan paginya, sinar matahari lembut menerobos sisa hujan malam. Di ruang kerja kecil di kantor polisi distrik Sari, kini mengenakan seragam polisi, duduk berhadapan dengan Bima di depan meja kayu usang. Di atas meja, segelas kopi hitam masih mengepul, dan berkas kasus malam sebelumnya terbuka. "Kamu datang tepat waktu," kata Sari, matanya tulus. "Ya, aku dapat info ada transaksi mencurigakan di kawasan itu." "Tak disangka ketemu kamu sedang dikejar," jawab Bima. Matanya tajam seperti pisau, tapi suaranya tenang. Sari menyisir rambut yang menjuntai, masih merasa asing dengan pria ini. Bima tampak seperti petani dari Jawa Tengah, kulitnya kecoklatan. Tubuhnya kekar, wajahnya kalem, tapi begitu dia berbicara atau menatap, orang tahu dia adalah veteran investigasi yang telah banyak berkecimpung dalam dunia bawah. Sari menceritakan kasus yang sedang dia tangani, serangkaian gadis muda hilang tanpa jejak. Awalnya 1, lalu 2, 3, hingga 7. Dia tahu ini bukan sekadar kasus hilang biasa. Petunjuk terlalu tipis. Keluarga bilang anak-anak mereka pergi untuk bekerja, lalu tak ada kabar. Beberapa saksi menyebut melihat gadis-gadis itu dijemput mobil, tapi tujuannya tak jelas. "Aku curiga mereka dijual," kata Sari. Bima mengetuk meja pelan. "Kemungkinan besar. Ini jaringan perdagangan manusia yang menyamar, memanfaatkan kepercayaan dan kemiskinan para gadis muda. Mereka dibujuk lalu dibawa dengan berbagai cara." Bima termenung lalu mengeluarkan peta kecil yang sudah kusut,
menunjukkan beberapa tik yang ditandai merah. Aku juga sedang selidiki kasus serupa. 2 gadis di daerah kos-kosan miskin di Kelurahan 7 hilang, ceritanya mirip dengan kasusmu. Kita mungkin mengejar jejak yang sama. Mereka saling pandang. Tanpa perlu kata-kata, tahu bahwa ini adalah titik temu dari 2 penyelidikan, 2 detektif, 2 langkah menuju pusat kegelapan. Hari-hari berikutnya, mereka bekerja sama erat. Sari menyerahkan berkas yang dia kumpulkan selama 3 bulan untuk dicocokkan dengan catatan Bima, yang ternyata penuh dengan detail kecil tapi tajam, ditulis di buku catatan usang. Kadang mereka duduk di warung kopi pinggir jalan, bersama Badu yang berbaring di samping, menganalisis berkas. Kadang di kantor polisi di bawah lampu kuning tua, berdebat tentang satu baris catatan. Sari menemukan pola, sebelum hilang, para gadis mendapat janji pekerjaan layak di kota besar. Siapa di balik janji-janji itu, tanya Bima. Pernah dengar nama Bu Siti, jawab Sari. Wanita itu dikenal sebagai calo pekerja karaoke. Tahun lalu dia sempat dicurigai terlibat penjualan orang ke perbatasan tapi tak ada bukti. Sekarang namanya muncul lagi di beberapa kos-kosan. Sari terdiam, nama itu membuatnya merinding. Malam itu, kembali ke kamar kosnya, dia tak berani menyalakan lampu terang, memeriksa pintu dan jendela seperti relaks bertahan hidup. Bima menelepon. Hati-hati, aku khawatir mereka sudah mengincarmu. Tadi aku lihat pria asing mondar-mandir dekat kantor. Kamu pulang sendirian. Sari melirik jendela, malam tanpa bulan, angin menyelinap lewat celah. Menggerakkan gorden usang. Aku baik-baik saja. Kalau kamu besok ada waktu, aku traktir bakso sebagai ucapan terima kasih, katanya sambil tersenyum kecil. Bima terdiam beberapa detik lalu menjawab. Kamu orang pertama yang ngajak aku makan setelah bertahun-tahun menyelidiki. Mereka tertawa ringan seperti titik koma dalam melodi berat kehidupan polisi kriminal. Pagi berikutnya, Sari membawa Bima ke kos-kosan terakhir tempat tinggal Wulan, gadis hiji 8 tahun yang hilang. Pemilik kos, seorang nenek bungkuk, mengenang gadis itu pendiam. Tinggal seminggu lalu hilang. Aku kira dia pindah tanpa bayar sewa. Sari membongkar kasur di kamar Wulan, memeriksa setiap sudut lantai kayu, dan menemukan selembar kertas dengan coretan nomor, mungkin nomor telepon atau alamat. Bima memandang, matanya berbinar, kertas ini mirip buku catatan yang dipakai penyelundup untuk mencatat transaksi. Mereka buru-buru membawa kertas itu ke laboratorium forensik. Sementara menunggu hasil, Bima menelepon Inorman lamanya, mantan penjaga bar. Kamu dengar apa tentang Bu Siti di karaoke Bunga Melati? Di ujung telepon suara ragu-ragu menjawab. Baru dapat beberapa gadis, hiji 8, hiji 8 tahun. Bu Siti bilang ada pengiriman ke perbatasan. Bima mengerutkan kening, lalu berkata pada Sari, kita harus ke sana sekarang. Malam itu, di tengah lampu warna-warni dan musik hingar-bingar karaoke Bunga Melati, Bima dan Sari menyamar sebagai pasangan. Bima mengenakan kemeja hitam, rambut disisir rapi. Sari memakai rok pendek. Riasan tipis, tak beda dengan pekerja pabrik yang mampir untuk bersenang-senang. Kamu jago akting, kata Sari sambil tersenyum miring. Aku sudah masuk tempat begini puluhan kali, sudah terbiasa. Jawab Bima, matanya menyapu ruangan tanpa henti. Di sudut gelap, Bu Siti, wanita berambut pendek dengan mata licik dan suara serak, tak sadar 2 tamunya adalah badai yang akan datang. Malam itu,
Sari meninggalkan karaoke dengan rasa gelisah yang memuncak. Bu Siti mengelak jawaban, tapi matanya tak bisa menyembunyikan rahasia. Sari tahu dia baru saja berhadapan dengan salah satu mata rantai pertama jaringan perdagangan manusia. Di jalan pulang dia berkata, "Mas Bima, kalau kita berhasil hancurkan kasus ini, mungkin aku minta pindah ke tim investigasi kriminal permanen. Aku mau bertahan seberat apapun." Bima melirik, setengah tersenyum setengah termenung, "Kamu gak takut? Jalan ini gak ada jalan kembali." "Gak," jawab Sari, matanya lurus ke depan, "aku lebih takut kalau aku gak ngapa-ngapain, lalu baca berita ada gadis lain hilang yang aku pernah tahu." Bima diam, mengangguk. Badu di belakang motor menyandarkan kepala di bahu tuannya, seolah paham mereka baru memasuki perjalanan tanpa jalan keluar tapi penuh kemanusiaan. 1 minggu setelah penyusupan ke karaoke Bunga Melati, Sari tak bisa tidur nyenyak. Mimpi buruk datang silih berganti, mata-mata memohon pertolongan, ingatan muncul di alam bawah sadar. Berulang seperti ilm tanpa dialog. Seorang gadis dengan rambut acak-acakan, tangis tertahan, tangan dirangkap seperti memohon sesuatu di kegelapan. Dia terbangun tengah malam. Jantung berdegup kencang. Di luar, hujan deras, tetesan air menetes di atap seng tua, mengingatkan waktu tak banyak lagi. Di rapat pagi berikutnya di ruang komando khusus, Sari menyajikan detail dari kunjungan sebelumnya dengan kesimpulan tegas, "Aku yakin pemilik karaoke Bunga Melati bukan cuma pembantu, dia kontak langsung dengan kelompok calo. Mereka sebut gadis-gadis itu barang dan aku punya rekaman bukti dari obrolan itu." Bima mengangguk, menambahkan, "Kita butuh rencana penyergapan, tapi kali ini nggak bisa cuma mengamati dari luar. Kami usulkan menyusup lebih dalam, aku pura-pura jadi pembeli atau perantara. Sari jadi kaki tangan baru dari provinsi lain belajar bisnis." Komandan tim menyilangkan tangan, berpikir sebentar, "Oke. Tapi harus sangat hati-hati. Tanpa perintah, jangan bertindak. Kalau ada apa-apa, lapor jelas." Mereka serempak setuju. Malam itu, Sari dan Bima kembali ke karaoke Bunga Melati. Sari memakai gaun merah muda sederhana, riasan secukupnya, rambut terurai alami. Bima mengenakan kemeja putih, topi baseball menutupi setengah wajah. Mereka masuk ke karaoke di bawah cahaya lampu berkedip hijau merah. Penjaga yang familiar dari kunjungan sebelumnya melihat mereka, menyipitkan mata waspada, "Lagi datang. Malam ini ramai." Bima mengeluarkan uang 200.000, menyisipkannya ke tangan pria itu, "Ada kenalan yang kasih tahu. Kami tahu harus cari siapa." Pria itu mengangguk, memasukkan uang ke saku, melirik sekitar. Lalu mengantar mereka masuk, menunjuk ke ujung koridor, "Kamar hiji 2, tunggu di sana, sebentar lagi ada orang datang." Kamar hiji 2 sempit, dinding ditempeli kertas moti kusam. Berbau asap rokok dan alkohol basi. Sari duduk di sofa empuk, tangannya membalik menu, sebenarnya hanya kertas tempel ditempel ulang dengan selotip. Dia mengedipkan mata ke Bima. Keduanya paham kali ini mereka bukan tamu biasa, tapi berada di bibir jurang bahaya. Tak lama, pintu terbuka, seorang pria parubaya masuk, mata sipit, bibir tipis, rambut disisir ke belakang. Dia memandang Sari dari ujung kepala ke kaki, "Cewek ini dari mana?" "Dari desa, mau cari uang." Bima menjawab santai. Pria itu mengangguk, menyalakan rokok, meniup asap ke arah mereka, "Bagus. Bu Siti bilang malam ini ada orang datang uji coba, pasti kalian."
Nama itu lagi disebut sebagai konfirmasi, tapi Sari tenang. Gue namanya Enam Naga, gue urus rekrut untuk dia. Tapi sebelum gue kasih cewek ini, lo harus buktiin bisa dipercaya. Ada pengiriman besok malam, ikut periksa. Kalau lo setuju, gue kasih ketemu Bu Siti, kalau enggak, minggir. Bima diam sebentar. Lalu mengangguk. Pengiriman itu berapa gadis? Lo banyak tanya, cukup tahu tugasnya. Pria itu berdiri, melempar selembar kertas ke meja, lokasi ketemu di lahan belakang gudang opat 2, jam hiji-hiji. 3:00 malam besok. Jangan telat. Dia membanting pintu, meninggalkan mereka dengan hawa dingin menyusup lewat celah pintu. Malam itu juga di markas sementara tim investigasi. Sari dan Bima melaporkan detail. Peta dibentang gudang opat 2 dekat kawasan industri tua, jarang orang lewat, lampu jalan rusak, berbatasan dengan selokan gelap, tempat sempurna untuk aktivitas ilegal. Mereka pasti lagi siap kirim gadis baru, kata Sari, tangannya menunjuk titik merah. Kalau kita tangkap di tempat, bisa dapat bukti sekaligus, bahkan Bu Siti. Bima menambahkan. Rencana penyergapan skala kecil disetujui. Sari dan Bima menyamar menyusup, 4 orang lain, semua detektif elit, bersembunyi di sekitar. Anjing tugas Badu ikut, tapi dijaga di luar untuk hindari perhatian dini. Malam janji jam hiji-hiji 20, udara kental bau tanah lembab, tetes kabut malam menyusup ke lengan baju. Lahan kosong sunyi senyap, tanpa cahaya. Di samping dinding berkarat ada truk tua, lampu mati, kabin kosong. Sari dan Bima bersembunyi di belakang kontainer bekas, setiap napas terdengar jelas. Suara mesin mobil terdengar dari jauh. Pelan mendekat. Mobil 7 kursi hitam berhenti di dekat barang, pintu terbuka, 3 pria turun, masing-masing mengapit gadis yang mulutnya disumpal, tangan diikat. Salah satu gadis memberontak. Dipukul ditengkuk, jatuh tersungkur. Sari tak tahan, hampir melompat, Bima meletakkan tangan di bahunya, tunggu sinyal. Seorang pria membuka pintu belakang truk. Memberi isyarat agar rekannya masukkan gadis-gadis itu. Pria lain mengeluarkan buku catatan dan mulai mencatat. Begitu selesai, dari belakang dinding Bima berteriak, polisi. Lepas senjata. Angkat tangan. Tembakan meledak dari kelompok pedagang manusia, membuat situasi kacau. Sari mengeluarkan pistol, membidik pria pegang buku, tembakan mengenai tangan, buku jatuh. Pria lain berbalik mau naik mobil, tapi Badu dari kegelapan melompat, menggigit betisnya kuat. Jeritan tembakan gonggongan anjing bercampur dalam sekejap. 3 pria dikendalikan. 5 gadis diselamatkan, wajah mereka pucat, air mata berlinang, mulut masih ditempel selotip. Bima mendekat, memungut buku catatan, membalik halaman, nama-nama, usia, berat, tinggi, kode barang. Hatiku dingin. Sari mendekat, tangan gemetar, mata basah, ini bukan sekadar operasi, ini rantai kejahatan. Di sudut buku, baris huruf samar muncul, barang selanjutnya kirim ke Pulau. Bu Siti urus. Pulau nama tempat kabur, tapi itu akan jadi tujuan berikutnya. Sejak baris samar Pulau Bu Siti urus ditemukan di buku catatan pedagang manusia. Seluruh tim spesial seperti menyala api baru. Hari-hari berikutnya, Bima dan Sari menghabiskan sebagian besar waktu melacak setiap potongan, setiap petunjuk kecil terkait pulau itu. Pulau adalah pulau kecil di lepas pantai provinsi selatan, penduduk jarang, kebanyakan nelayan yang hidup dari tangkap ikan dan beberapa peternak kecil.
Menurut detektif lokal, belakangan ada kelompok orang asing sewa tanah, bangun pondok di hutan kelapa lebat, hidup sangat tertutup. Awalnya warga desa kira mereka petani budidaya udang, tapi kemudian temukan hal aneh. Malam-malam ada perahu asing sandar, siang hari pintu tertutup rapat, tak kontak orang. Ada yang lihat mereka angkut kotak stirowam besar dari kapal, bilang isinya udang ikan. Tapi tak ada yang boleh buka. Aku yakin 80 ini titik kumpul penyelundupan manusia, kata Sari tegas di rapat. Komandan tim mengangguk, kalau benar, kita koordinasi dengan pasukan perbatasan. Tak bisa biarkan mereka selundup manusia ke luar negeri seperti angkut barang. Akhirnya, rencana spesial disetujui, serang pulau malam hari dengan ormasi menyamar. Gabung anjing tugas dan peralatan tempur tersembunyi. Bima, Sari, Badu, dan 6 detektif lain dipilih untuk misi spesial ini. Senja di pelabuhan ikan Kabupaten Pantai. Angin kencang membawa rasa asin menusuk muka. Kano patroli perbatasan dipinjam untuk perjalanan spesial. Di kano, Sari memakai jaket angin gelap, ransel lapangan, tangan pakai sarung tangan. Wajah serius. Bima duduk di samping, pistol pendek diikat di pinggang, matanya memandang jauh ke tempat laut bertemu langit abu-abu. Badu berbaring di kaki tuannya, tak bergerak. Seolah paham tugas kali ini tak mudah. Dari luka di misi penyelamatan sebelumnya, dia belum pulih sepenuhnya, tapi matanya masih membara dengan kesetiaan. Pikir apa? Tanya Sari pelan. Bima tersenyum tipis, kali ini aku rasa bukan cuma berhadapan dengan pedagang manusia. Sari diam, dalam hati dia juga begitu. Dari catatan di buku, laporan sporadis dari warga, dan gumaman dari kaki tangan yang tertangkap, semuanya gambarkan potret Bu Siti yang lebih berbahaya dari bayangan, tak cuma perdagangan manusia, tapi terkait senjata, kepercayaan takhayul. Dan mungkin jaringan lintas negara. Kano sandar sekitar jam 2.00 di dermaga kecil yang tersembunyi di muara tanpa lampu. Di bawah cahaya bulan sabit, bayang kelapa diam membentang di pasir. Tim operasi terbagi dua, satu kelompok naik ke atas pulau, bersembunyi di hutan mangrove, kelompok lain termasuk Bima, Sari, dan Badu menyusup pelan lewat jalur setapak menuju pondok yang dicurigai sebagai stasiun transit. Suara serangga bergema teratur, kadang suara katak bergema, suasana mencekam. Setiap langkah, Sari merasa ada mata tak terlihat mengawasi. Tiba-tiba Badu berhenti, telinga tegak, hidung mengendus. Dia cium sesuatu, bisik Bima. Mereka ikuti arah Badu, tiba-tiba lewat semak rendah. Muncul pondok besar dari biasa, dikelilingi pagar, cahaya lampu minyak samar dari celah pintu. Dari dalam terdengar tawa, suara wanita serak, gue bilang barang harus rapi. Besok Pak Dharma suruh jemput, kalau ada yang lecet, gak diterima. Lagi nama itu, Sari gemetar. Serahin ke gue aja. Barang lagi di gubuk belakang, malam ini jaga ketat, suara pria dalam menjawab. Bima beri isyarat, semua rapatkan ormasi, kepung pondok. Saat semua di posisi, Bima berteriak, polisi. Diam, buang senjata. Pintu terbuka, seorang pria melompat keluar, tangan pegang senapan patah. Sari langsung tembak peringatan. Pria itu buang senapan, lari ke arah hutan, tapi di blok detektif dari atas, ditumbangkan. Sekaligus dari belakang pondok, jeritan wanita bergema. Bima dan Sari langsung masuk ke gubuk sederhana, 3 gadis diikat tangan, mulut ditempel selotip, mata merah, tubuh gemetar. Sari langsung lepas ikatan dan selotip.
Memeluk gadis sekitar hiji 8 tahun yang kurus, wajah memar, sudah aman, adik aman. Gadis itu menangis terseduh, aku kira nggak bakal hidup lagi. Di luar, pria yang tertangkap masih bandel tak mau ngaku, tapi saat Sari tunjukkan Otobusiti, wajahnya pucat, mengangguk pelan, dia baru pergi kemarin malam, bilang ada ritual yang butuh penyucian. Barang diserahkan, dia hilang. Diserahkan ke siapa? Tanya Bima mendesak. Orang namanya Hasan, kaki tangan Pak Dharma, sangat berbahaya, di hutan dekat perbatasan. Pria itu belum selesai bicara. Bima dan Sari saling pandang, jantung berdegup. Hutan dekat perbatasan, kawasan hutan berbukit dekat batas negara. Yang pernah dicurigai sebagai pusat koordinasi jaringan perdagangan manusia lintas batas. Potongan pule baru muncul, artinya perjalanan lebih berbahaya menanti di depan. Hutan dekat perbatasan. Nama itu sejak lama dikaitkan dengan cerita aneh, dari gosip harimau ganas, perangkap mematikan, hingga orang hilang di hutan tak pernah kembali. Tapi yang paling menyeramkan adalah medan sulitnya. Dekat perbatasan jarang orang lewat. Menurut laporan perbatasan, beberapa tahun belakangan kawasan hutan berbatas itu sering muncul kelompok orang asing bangun pondok sementara. Bawa peralatan seperti tenda, kotak barang, telepon satelit, tanda jelas sarang pedagang manusia profesional. Kami curiga ada markas di gua batu paling dalam hutan. Tegas komandan pos perbatasan di rapat darurat. Jadi tunggu apa lagi? Bima memandang Sari, matanya tegas. Kita harus berangkat. Tim khusus dibagi 2. Satu kelompok lewat utara untuk blokade hutan, kelompok lain termasuk Bima, Sari, Dito, detekti perbatasan, Ajar, detekti kriminal. Dan Badu langsung menyusup ke gua batu lewat jalur setapak yang ditunjuk warga lokal. Langit belum terang, rombongan sudah diam-diam tinggalkan pos perbatasan, bawa bekal kering, air, senjata, senter, radio, dan obat serangga. Badu pakai rompi relekti ringan, kain pelindung luka lama diganti baru. Sari kencangkan tali ransel, matanya cekung karena semalam tak tidur, tapi sikapnya tak teguh. Dia tahu ini bukan perjalanan biasa, tapi pertarungan hidup mati di mana bisa kehilangan nyawa tapi tak boleh gagal. Kelompok menyusuri sungai dangkal, 2 sisi hutan lebat. Akar pohon saling silang seperti jebakan. Daun kering berderak setiap kaki tersandung. Badu jalan depan, hidung mengendus terus, kadang mendengus pelan tanda bahaya. Dito, pemandu, beri isyarat. Hati-hati depan mungkin ada jebakan binatang. Benar saja, di bawah lapisan daun busuk, mereka temukan deretan paku besi tajam tersembunyi, cukup injak langsung tembus kaki. Bima mengerutkan kening. Mereka sudah siap sejak lama, bukan pedagang manusia biasa. Jalan tambah setengah jam, Badu tiba-tiba berhenti, mengendus, menggali sudut hutan, keluarkan kain biru muda bernoda darah lama. Sari gemetar, itu warna kain roknya Lina, gadis yang belum diselamatkan. Dia sudah diseret lewat sini. Sari bergumam. Kelompok rapatkan ormasi, maju lebih dalam. Hutan semakin dalam semakin dingin. Pohon lebat sampai sinar matahari tak tembus. Angin menyusup dingin, udara kental bau lembab, lumut, dan sesuatu mencekam seperti bau darah lama. Sekitar siang, mereka temukan 2 penjaga sedang merokok di mulut gua batu besar, atasnya ada ukiran aneh dengan arang, mungkin kode pedagang manusia atau jimat takhayul. Bima bisik, kita dekati. Tangkap hidup-hidup. Ajar angguk, sisir daun ke kanan.
Sari dan Bima dekati kiri. Saat cukup dekat, Bima beri sinyal kecil untuk Baduk. Seketika anjing melompat seperti panah. Tumbangkan penjaga kanan. Pria itu tak sempat bereaksi, tangannya digigit. Penjaga lain panik ayunkan pisau, tapi Sari tumbangkan, ajar tambah tendangan, ikat tangan rapat. Kalian tahan orang di mana? Sari menggeram. Pria yang digigit Baduk gemetar, di ruang bawah gua kiri ada 3. Hasan lagi pergi, sore kembali. Sari melirik Bima, suaranya pelan. Gak sempat lagi, harus selamatkan sekarang. Tim maju pelan ke gua batu, bau lembab, asap dapur lama, dan bau amis darah membuat Sari menahan napas. Mereka nyalakan senter rendah. Hindari cahaya naik ke langit-langit. Lorong gua menuju ruang luas seperti halaman rumah, langit-langit batu menetes air berirama, suara angker. Erangan pelan dari sudut gua. Sari berlari. Di bawah cahaya, 3 gadis diikat tangan belakang, tubuh meringkuk, wajah pucat kehijauan, baju compang-camping. Satu gadis gemetar tergagap, aku Wulan. Hati Sari seperti meledak. Setelah hari-hari menyusuri bahaya, akhirnya mereka temukan Wulan. Sudah aman, ini polisi, adik segera pulang. Sari peluk gadis itu, air mata menetes. Ajar lepas ikatan 3 gadis. Kasih minum dan roti kering. Bima langsung periksa sekitar, antisipasi jebakan atau penjaga lain. Tiba-tiba dari mulut gua suara tembakan, musuh datang. Dito berteriak. Kelompok 3 pria bawa senapan patah masuk, tembak sembarangan. Bima tarik Sari dan korban ke belakang batu besar, ajar balas tembak. Peluru melesat dekat telinga. Pria pemimpin berteriak, polisi. Habisi mereka, mereka temukan barang. Saat itu Badu melesat seperti kilat, lompat ke pria pegang senjata, gigit tangan, senjata jatuh bergemerincing. Dito dan Bima langsung maju kendalikan 2 pria lain. Tembakan berhenti, tim bernapas tersengal. Di sudut gua, Wulan menangis, aku kira mati. Sari duduk pegang tangan gadis itu, gak. Adik hidup. Kami gak menyerah. Langit hutan dekat perbatasan perlahan berubah abu-abu, angin sore menyapu daun seperti napas lelah setelah hari panjang penuh ketegangan. Di dalam gua batu, cahaya senter menerangi wajah-wajah lelah tapi bersinar harapan. Sari duduk di samping Wulan, mengusap kotoran di dahi gadis muda itu. Dia tahu ini belum akhir. Bima periksa lagi senjata yang disita. 1 senapan tua, 3 pistol pendek, beberapa granat rakitan, dan buku catatan ditulis buru-buru dengan tulisan jelek, mungkin jurnal pengiriman manusia. Bima menyipitkan mata baca beberapa nama dan kode, perempuan 20 tinggi hiji 55 cm rambut hitam tilu 500 dolar as, lina hiji genep 0 cm kirim gudang be mereka jual manusia seperti jual babi, Bima menggeretak gigi. Suaranya tersendat tanpa kemanusiaan. Ajar duduk gosok lutut luka, menghela napas, tapi Hasan belum tertangkap. Dia bakal kembali. Sari pandang Bima, matanya berkilau tegas, kita tunggu. Kali ini jangan biar lolos. Menjelang maghrib, detekti di kelompok atas gunung lapor ya radio, temukan kelompok orang dari jalur selatan menuju gua, mungkin bala bantuan atau tim pedagang kembali. Dito lihat jam, kalau sesuai kata penjaga tadi, Hasan mungkin sudah kembali. Kita pasang penyergapan. Tim cepat bagi jadi 3, bersembunyi di celah batu dan semak sekitar mulut gua. Sari bawa 3 korban ke pondok sementara belakang yang lebih aman.
Badu dilepas patroli sekitar, meski luka ringan di punggung belum sembuh total. Anjing itu tetap dekat kaki Bima seperti prajurit setia. Sekitar 20 menit kemudian, suara langkah kering di batu bergema, disertai obrolan cabul. Bos bilang malam ini kumpul barang ini selesai. Langsung ke Malaysia. Katanya polisi lagi selidiki. Gue juga khawatir, tapi ada Pak Dharma di belakang, mereka nggak bisa apa-apa. Suara familiar itu Hasan. Sari tahan napas. Tangan mencengkeram pistol. Saat Hasan masuk area terbuka depan gua, Bima berteriak, berhenti. Polisi. Hasan kaget, tarik senjata mau balas, tapi Badu dari sisi batu melompat, gigit tangan kanannya. Hasan jerit mundur, tapi Bima sudah dekat, tendang perutnya sampai jatuh. Seorang anak buahnya mau tarik pisau, Sari tembak ke udara paksa buang senjata, angkat tangan menyerah. Belum 2 menit. Kelompok 5 pedagang manusia dikendalikan. Hasan tergeletak di batu, mulut berdarah, mata muram penuh dendam. Sial, gue belum sempat kirim barang, katanya lewat gigi. Bima cengkeram kerahnya. Lo mau jual berapa gadis lagi? Hasan diam, tapi Sari tarik kertas dari buku catatannya, tunjuk ke mukanya, lo catat nama masing-masing, kode barang, harga, lo masih mau bantah. Hasan lihat Sari. Matanya melebar ketakutan. Dia tahu kali ini tak ada jalan kabur. Malam itu di pondok sementara kaki bukit, Sari dan Bima bergantian ambil keterangan dari Hasan. Dia duduk meringkuk. Mulut miring karena sakit, tapi masih coba sok tangguh. Baru saat Bima tunjuk rekaman dari perekam mini di ransel yang tangkap seluruh obrolan tentang Pak Dharma, gudang harga manusia. Dan rute pengiriman ke Malaysia, Hasan mulai lemas. Kami sudah punya bukti lengkap. Kalau lo ngaku, masih ada kesempatan selamatkan nyawa lo. Kalau enggak, dosa lo enggak cuma perdagangan manusia. Sari menggeram. Lama kemudian Hasan menghela napas, gue ngaku, tapi jamin gue hidup. Gue tahu banyak. Pengakuan Hasan ungkap gambar lengkap organisasi kejahatan yang polisi buru bertahun-tahun. Pak Dharma, bos tersembunyi, saat ini kendalikan jaringan dari sisi lain perbatasan Malaysia, utama lewat sistem kasino samaran. Di bawah Dharma ada 5 kelompok perantara. Di mana Bu Siti urus kawasan Jakarta dan Barat, sementara Hasan kendalikan pintu perbatasan. Gadis-gadis dikumpul dari mana-mana, disamarkan dengan tawaran kerja gaji tinggi. Lalu dimasukkan sistem gudang, dibagi berdasarkan usia, tinggi, kecantikan untuk dijual. Beberapa korban sudah dijual sukses lewat jalur kecil, yang lain tunggu kirim. Menurut Hasan, Dharma punya markas di kawasan berbatas, yang jadi gudang sekaligus titik distribusi manusia ke luar negeri. Sari terdiam, setiap ino baru seperti tusukan pisau ke hati. Dia tak bayang di masa damai. Kejahatan perdagangan manusia sekejam itu masih ada. Bima dalam hati, kita harus gerak cepat sebelum Pak Dharma tahu Hasan tertangkap dan hapus jejak. Sari angguk, matanya menyala tekad. Besok kita mulai operasi akhir. Markas polisi provinsi jadi ramai tak biasa pagi setelah Hasan tertangkap. Sari dan Bima duduk rapat tertutup dengan pimpinan tim spesial di ruang kecil. Peta dibentang penuh tanda merah tebal posisi gudang yang sudah digerebek, tapi di ujung peta ada kawasan kosong hampir tak tersentuh, ona penyangga perbatasan. Tak di bawah kendali provinsi manapun. Kawasan tanah liar berbatas di mana Dharma bersembunyi. Bima tunjuk tangan. Sari lihat kawasan itu, jantung berdegup cepat.
Itu gudang akhir menurut pengakuan Hasan, mungkin masih ada puluhan korban ditahan, termasuk yang dianggap tak bisa diselamatkan. Letnan Kolonel, kepala tim spesial, suaranya dalam. Kita tak punya banyak waktu. Kalau Dharma cium Hasan sudah ngaku, dia hapus jejak dan bunuh Sandera untuk tutup mulut. Ruangan hening. Sari cengkeram tangan, aku rela pimpin serangan mendadak. Harus bertindak dalam 48 jam. Bima angguk, matanya tegas, aku ikut. Badu juga siap. Sore itu, tim khusus hiji 0 orang dibentuk, lengkap senjata pendek, senapan, granat asap, senter khusus, dan alat komunikasi satelit. Setiap orang bawa ransel kecil berisi bekal kering, air, perban, dan peta ona penyangga. Hasan, meski diborgol, harus pimpin jalan. Tempat ini berbahaya banget. Kalau nggak hati-hati, mati nggak sempat jerit, katanya gemetar. Sari lirik Bima, matanya dingin tajam, lo benar, tapi gue nggak takut. Perjalanan mulai jam 5.00 pagi saat kabut masih tebal di Jalan Raya Nasional. Tim khusus bagi dua, Bima, Sari, Hasan, dan Badu pimpin kelompok depan, truk samaran angkut barang dulu, belakang 3 motor lintas medan. Di bahu semua, angin menyusup lewat kebun karet seperti erangan. Badu lari depan, mengendus terus, berhenti saat cium tanda aneh. Sari tiba-tiba angkat tangan hentikan, semua sembunyi di semak. Depan ada gundukan tanah baru seperti digali. Bima maju, sondir dengan tongkat. Sari kaget, jebakan ranjau. Tim deg-degan, kalau maju sedikit lagi, mungkin tak ada yang selamat. Hasan pucat gemetar. Gue lupa, tempat ini ada ranjau, beberapa tahun lalu mereka beli ranjau lama dari Malaysia. Bima melotot, kalau lo main curang lagi, gue tembak di tempat. Setelah lepas jebakan. Tim masuk ona penyangga, hutan dalam, udara pengap aneh, tak suara burung, tak angin, hanya detak jantung, napas, dan suara daun bergesek lewat rumput tinggi. Dekat tengah hari. Mereka sampai kawasan pondok dari kayu lapis dan jaring robek, tersembunyi di belakang 2 gundukan besar, persis deskripsi Hasan. Dari jauh, mereka lihat sekelompok penjaga bersenjata patroli lingkaran, mata liar. Sari bisik, berapa orang? Dito jawab, sekitar 8-0, mungkin dalam tambah lagi. Bima keluarkan telepon satelit. Kirim sinyal ke tim bantuan Tiluk Njauh. Mereka punya 0 menit rencana serangan mendadak. Rencana, kelompok Sari, Bima, dan Dito serang langsung setelah lempar granat asap. 2 penembak jitu bantu dari bukit tinggi. Hasan dikat dan tinggal di bawah pohon, kalau kabur ditembak tanpa ragu. Tepat 4:25, peluit sinyal berbunyi, granat asap meledak depan pondok. Tutup jalan masuk. Bima dan Dito lompat maju, pistol siap. Badu gonggong keras, ikut lompat. Tembakan bergema keras, peluru garuk tanah, kayu pecah, darah warnai tangga. Sari tembak kena satu pria yang mau bidik Bima, berteriak, hati-hati kiri. Pria lain lompat tarik pisau, tapi Badu gigit pergelangan tangan jatuh. Saat itu, jeritan dari dalam pondok bergema. Tolong! Ada orang! Sari kaget berteriak, adik-adik, ini polisi. Di dalam pondok, 3 gadis muda dirantai ke tiang, wajah memar biru. Salah satunya adalah Rini, yang hilang terakhir di datar awal. Dia menangis melihat Sari, kak, aku kira mati. Sari lompat masuk, tembak rusak gembok rantai. Dito lindungi, Bima tembak pria terakhir.
Pertarungan selesai dalam hiji 2 menit singkat tapi berdarah dan sengit. Total hiji 0 pria ditangkap hidup, 3 mati di tempat. Korban semua selamat. Tapi tempat ini tinggalkan jejak mengerikan hari-hari kejahatan, darah, rantai, buku catat jual manusia, dan bekas cambuk di punggung korban. Malam itu di markas perbatasan. Sari duduk diam di samping Bima dan Badu yang istirahat. Dia pegang erat tangan Rini, terseduh, tenang, adik hidup, dan kami tak akan biarkan orang lain jatuh ke neraka seperti ini lagi. Bima bisik. Kita sudah bersihkan sarang terakhir, sekarang tinggal 1 orang. Pak Dharma. Sari lihat langit gelap, bintang berkilau di malam perbatasan sunyi. Dia harus bayar. Hanya beberapa hari setelah markas terakhir di hutan dekat perbatasan digerebek, tim detektif seolah bisa bernapas lega. Tapi kabar mengejutkan dari pusat polisi kriminal membuat suasana tegang lagi seperti tali. Pak Dharma disebut bos dalam kegelapan, hilang tanpa jejak. Tak ada akun akti, tak ada nomor kontak. Dia seperti hantu hilang sebelum surat perintah buron internasional dikeluarkan. Bima letakkan berkas di meja, angkat kepala pandang Sari, dia terlalu pintar, pasti sudah siap jalan kabur. Sari terdiam, dalam malam-malam awal tulis laporan, dia tak henti pikir akhir surat ancaman yang dia tinggalkan, jangan kira sudah menang. Sore mendung, wakil Interpol, Tuan Raymond, pria Prancis paruh baya dengan wajah tegas, hadir di markas polisi provinsi. Dia bawa berkas tebal, oto Pak Dharma, dokumen palsu, skema jaringan pencucian uang. Dan gambar kasino di Malaysia tempat Dharma sering muncul. Kami pernah kehilangan jejaknya di kota perbatasan bernama Oyada, berbatas kawasan Ratanakiri. Dia sering pakai paspor palsu nama Lim Sun Kiat, orang Singapura. Kasino namanya Air Hitam, khusus tamu Cina, Indonesia, dan Thailand. Kata Raymond dengan bahasa Indonesia agak pelat tapi cukup jelas membuat merinding. Bima mengerutkan kening, aku mau ke Malaysia buru dia, tak bisa biar bebas. Kawan harus minta izin tingkat menteri, tapi kalau disetujui aku siap ikut. 2 hari kemudian Kementerian Kepolisian setujui rencana kerjasama internasional. Bima, Sari, dan 2 detektif bersama Tuan Raymond dikirim ke Malaysia atas nama pertukaran tugas. Mereka bawa ransel berisi alat sadap, kamera samar, dan peta bayangan skema titik curiga sekitar kasino Air Hitam. Badu kali ini tak ikut karena aturan hewan pihak sana, tapi Bima diam-diam bawa gantungan kunci bentuk anjing di ransel seperti pesan ada Badu di sisi. Mereka masuk lewat pos perbatasan. Panas perbatasan membakar. Raymond sewa truk kecil bawa tim ke pusat kota Oi Adap, langit tertutup debu tipis, papan nama bahasa Cina bertebaran. Kasino Air Hitam muncul seperti benteng 2 lantai. Muka bata merah, papan berkedip cahaya ungu. Pintu masuk ada 3 penjaga lokal, kemeja ketat, mata mengancam. Sari menghela napas, kita tak bisa masuk pakai kartu tugas. Bima angguk, tak. Kita harus menyamar. Malam itu tim sewa kamar di penginapan Tua 500 dari kasino. Mereka dengan Raymond rencanakan Bima dan Sari masuk kasino sebagai suami istri turis. Raymond dan 1 detektif lain pantau luar. Okus cari jejak Dharma atau kaki tangannya bernama 7 Asap, anak buah setia dia. Malam itu, Sari pakai gaun panjang warna anggur, rambut terurai. Riasan ringan. Bima pakai kemeja putih, rambut disisir ke belakang. Mereka masuk kasino seperti orang asing, mata jelalatan.
Bau asap rokok, alkohol kuat, suara mesin judi, tawa. Jerit membuat pendatang baru seperti masuk neraka lampu warna. Mata harus amati, telinga rekam, Bima ingatkan pelan. Sari bisik, aku lihat di sana kelompok orang Cina, tapi yang tengah kayak kenal. Dia tak salah, di tengah pria paruh baya botak pakai kacamata hitam, tubuh gendut. Dia muncul di oto dari Hasan itu 7 asap. Saat itu permainan mulai. Bima pegang gelas whisky pura-pura mabuk. Lewat dekat 7 asap, kamera mini di baju rekam dekat. Sari mundur, kirim gambar ke Raymond. Beberapa menit, pesan masuk, mat 7 asap lagi diburu bawahan Dharma. Tak bisa biar lolos. Tapi tangkap di tanah asing sangat sensitif. Bima balik ke Sari, bisik, kita perlu alihkan perhatian, pasang alat pelacak di badannya. Sari maju ke meja dekat 7 asap, pura-pura jatuhkan dompet. Anak buahnya angkat, tersenyum cabul, ini dompetnya, wah cantik ya. Sari bicara Inggris pelat, tersenyum genit. Saat pria itu sibuk pandang Sari, Bima lewat belakang 7 asap. Pasang alat pelacak kecil seperti kancing di saku jas. Sukses, dia tak sadar. Malam itu mereka keluar, pantau sinyal dari alat. 7 asap tinggalkan kasino jam 1.00 pagi. Naik Toyota hitam ke arah pelabuhan Danau pagi, 1.05 jauh. Di GPS, tujuan gudang 5, tempat Raymond curiga Dharma pernah muncul. Sari pegang tangan Bima, kita semakin dekat, sangat dekat. Bima diam angguk. Langit oi adap hujan deras setelah tengah malam, jalan tanah merah ke pelabuhan Danau pagi jadi becek licin. Roda menggilas tanah berderit. Seolah tanah sendiri sakit karena apa yang disembunyikan. Truk kecil bawa Bima, Sari, dan 2 detektif lain lewati genangan cahaya depan potong hujan. Di hati semua paham malam ini mungkin konfrontasi akhir dengan Dharma. Di layar alat pelacak, sinyal 7 asap masih berkedip, dia di gudang kode 5. Gudang tua tersembunyi di belakang deretan kontainer berkarat. Raymond bisik ia radio, kita punya sekitar 20 menit, setelah itu pasukan Malaysia periksa seluruh kawasan. Bima periksa pistol lagi. Masukkan earphone dalam, angguk pelan ke Sari. Dia cengkeram tangan, matanya tegas. Tak ada kata, tapi semua tahu setiap langkah sekarang harus tepat mutlak. Tim tinggalkan truk. Lewati semak pisang liar dan tumpukan sampah industri. Suara serangga malam seperti isak jiwa hilang. Dari jauh, cahaya kuning samar dari gudang. Di dalam ada suara orang, suara pria dalam agak serak. Dharma pesan pengiriman ini harus rahasia banget, pihak sana lagi siap dokumen sambut orang. Suara lain amiliar, itu 7 asap, sudah susun lengkap, masih 2 cewek Indonesia, pasti bagus. Bima cengkeram gagang pistol, Sari menggeretak gigi. Kata-kata itu seperti duri menusuk hati, setiap pengiriman yang mereka bicarakan adalah gadis muda. Nyawa dijadikan barang tukar seperti benda mati. Raymond beri isyarat bagi tim, Bima dan Sari ke pintu belakang, 2 detektif Malaysia ke arah kontainer barat. Saat itu angin dari danau bertiup kencang, bawa bau lumpur amis campur sesuatu tak enak, bau darah lama, bau orang ditahan terlalu lama. Di dalam 7-8 pria angkat kotak plastik besar berlubang udara ke lantai kayu, siap angkut. Bima beri mata ke Sari, dia angguk, masukkan tangan ambil alat sinyal, tekan tombol. Dalam 1 menit, sinyal alarm kirim ke polisi Malaysia, tapi sebelum bala bantuan datang, mereka harus tahan 7 asap dan kelompok ini.
Bima maju cepat ke pintu belakang, bidik lurus, berteriak, polisi Indonesia. Semua diam. Kelompok kaget, satu pria langsung tarik senjata, tembak sembarangan, peluru hantam dinding seng berderak keras. Sari lompat sembunyi di belakang kotak, balas tembak, satu pria kena paha. Jerit terguling. 7 asap gulung cepat ke kontainer, pegang senapan otomatis, tembak gila ke arah Bima, berteriak, kalian bisa sampai sini, tapi jangan harap tangkap gue hidup. Raymond dan 2 detektif masuk dari sisi, tembak dukung. Suara tembakan bergema seluruh gudang, malam terang api meledak-ledak. Di tengah kekacauan, Bima merangkak rendah, dekati dinding. Menyusup ke arah 7 asap. Pria itu buru-buru buka pintu kontainer, di dalam gadis rambut acak jerit, tangan dikat, mulut selotip. Bima berteriak, lepas dia. Pria kaget putar badan tembak lagi. Bima hindar, tapi potong seng jatuh kena bahu kiri, robek baju, darah mengalir. Dia menggeretak gigi, angkat pistol, bang. 7 asap kena bahu kanan, goyah. Pria tak jatuh. Masih berusaha lari sambil tarik tas kulit hitam. Sari dari belakang lompat, tendang senjatanya lepas, lalu injak tangan kuat. Tas terlempar, terbuka, isinya tumpukan dolar as, paspor palsu. Dan kartu SIM nomor kode rahasia. 7 asap merintih, Dharma, kalian tak pernah temukan Dharma. Bima darah masih mengalir, tekuk badan tekan kepalanya, Dharma manusia, bukan hantu. Dia di mana? Pria napas tersengal, lalu tertawa darah dari sudut mulut, Dharma lagi di atas, lo baru sampai sini. Lalu dia pingsan. Polisi Malaysia datang beberapa menit kemudian. 7 asap dibawa ambulans kritis tapi hidup. Sebelum ambulans pergi, Raymond pandang Bima dan Sari, wajah mereka basah hujan campur darah, taruh tangan di bahu, ini baru awal. Malam itu mereka buka SIM kode rahasia pakai sistem dekode Malaysia, temukan koordinat Ila Mewah dekat ibu kota Kuala Lumpur, catatan bilang Ila Putih. Tempat yang dikabarkan di kalangan pedagang narkoba sebagai tempat tak diketahui dewa atau setan. Raymond mengerutkan kening, kalau Dharma benar di sana, kita butuh rencana spesial. Sari cengkeram tangan, mata merah tapi bersinar, meski dia sembunyi di awan, kita harus tarik dia turun. Ajar berikutnya hujan berhenti. Tapi langit Kuala Lumpur masih abu-abu perak dingin seperti perburuan tak berakhir dari mereka yang bawa harapan selamatkan orang di tangan dan luka belum sembuh di hati. Di kantor koordinasi keamanan Indonesia Malaysia, peta satelit dibentang lebar di meja, sekitar perwira tinggi dan tim khusus. Raymond tunjuk kawasan Ila ditandai merah, ini Ila Putih. Lokasi di pinggiran Kuala Lumpur. Luar seperti resor tertutup untuk orang kaya, tapi dari intel kami dan SIM kode dari 7 asap, bangunan ini sarang utama Dharma. Bima angguk. Matanya cekung setelah malam hampir tak tidur, tapi tatapannya tak ragu. Sari berdiri di samping, pelan putar pergelangan tangan, goresan di pipi belum sembuh tapi dia tak peduli. Ila punya berapa pintu masuk? Tanya Sari tegas. Raymond tunjuk 3. 1 pintu utama timur, 2 pintu samping selatan dan utara. Dalam dibagi 3 lantai. Ada basemen curiga untuk tahan orang atau simpan barang haram. Seorang perwira lain tambah, Dharma tak pernah kendali langsung, tapi dia duduk di lantai 3. Dijaga tim pengawal ex-tentara bayaran profesional. Bima keraskan bibir, ketuk peta pelan, kita perlu serbu cepat, potong komunikasi, buat panik, sekaligus selamatkan Sandera kalau ada. Dan tangkap hidup Dharma bagaimanapun.
Sari tambah, kali ini tak ada ruang salah. Dia potongan terakhir. Raymond angguk, tim khusus koordinasi akan hiji 2 orang bagi 3 kelompok. Bima Sari pimpin kelompok tengah serang dari timur pintu utama tempat Dharma biasa terima tamu atau transaksi. 4 orang lain potong listrik, ganggu sinyal alat pantau, pisah internal. Siang itu mereka berangkat di truk samar tim teknisi, di bawah lantai sembunyi senjata dan alat serbu. Satu mobil bawa Bima Sari dan Badu, saat ini bandage punggung dilepas tapi masih pincang. Dagu sandar lutut Bima seperti paham pertarungan akhir mendekat. Sari usap kepalanya pelan, bisik, kali ini lagi andalkan kamu. Angin menyamping lewat jendela mobil. Debu merah beterbangan ingatkan kenangan malam-malam investigasi tegang, langkah diam lewat gang, hutan, kawasan kumuh. Mereka sudah terlalu jauh untuk berhenti. Jam 4.00 sore tim sudah dekati luar Ila Putih. Bangunan tersembunyi di lembah hijau subur, dikelilingi pagar besi lebih duam dan kamera tebal. Tapi dari kawasan hutan eukaliptus timur yang kurang diperhatikan, mereka dekati diam. Raymond bisik ke radio, mulai. Suara pelan berbunyi, alat ganggu sinyal aktif. Seluruh Ila langsung hilang koneksi kamera dan jaringan internal dalam 8 menit, waktu cukup tim khusus lakukan serbuan cepat. Bima pimpin depan. Punggung ransel granat asap dan alat buka kunci elektronik. Sari ikut belakang, tangan pegang pistol, mata sapu setiap pintu setiap celah. Dia bisik, harus bawa dia ke terang dengan harga apapun. Pintu utama terbuka kurang 30 detik pakai alat buka khusus, mereka masuk dalam, suasana hening mencekam. Di dalam semuanya putih dari tirai ke soa, lukisan dinding. Bahkan bau parum dingin tak nyaman. Ini bukan Ila, ini kandang mewah untuk iblis pakai sutra. Baru lewat aula besar, penjaga tiba-tiba lompat, menggeram dalam bahasa Melayu. Belum sempat tembak. Badu lompat tumbang dengan gigitan kuat di tangan pegang senjata. Jeritan membuat 2 penjaga lain dari lantai 2 turun. Bima tembak peringatan, Sari dekati dari samping. Tendang lutut tumbangkan 1, pria lain angkat tangan menyerah. Jeritan dari lantai 3 bergema, kalian siapa berani masuk sini? Sari angkat kepala, matanya menyala. Gue wakil gadis-gadis yang lo rusak. Tim naik lantai 3 tempat Dharma. Pintu kamar utama tertutup rapat. Bima beri isyarat mundur, lempar granat asap ke celah pintu. Asap putih membanjir tutup pandang. Dalam batuk-batuk, sosok tinggi besar buka pintu lari, tangan pegang pistol, itu Dharma, rambut uban rapi, jas putih, wajah tanpa ekspresi. Dia lihat Sari. Sudut bibir naik, wah, kamu gadis perwira yang rusak operasi di Indonesia ya. Bima tak ragu tembak ke udara, buang senjata. Dharma tak lepas, malah bidik Bima. Badu menggeram lompat. Sari tembak kena bahu Dharma. Pistol jatuh dari tangan, goyah. Bima lompat kendali, tumbangkan ke lantai. Dia masih tertawa meski darah basahi baju, kalian kira tangkap gue selesai. Bima menggeram. Gak, ini awal runtuhnya lo. Akhir bagian hiji 0, Dharma tertangkap hidup, seluruh Ila disegel. Di kamar basemen tim khusus temukan 6 gadis ditahan tunggu dikirim, di antaranya 1 bernama Mia. Gadis dilaporkan hilang di Sulawesi 2 bulan lalu. Sari topang gadis kecil, mata berkaca, adik aman. Angin menyapu lewat jendela Ila, hembus tirai putih seperti bersihkan masa lalu berdarah. Pesawat militer mendarat di Bandara Soekarno-Hatta lebih jam 3 pagi,
cahaya lampu samar di landasan hantam badan pesawat dingin. Di kabin Dharma diborgol 2 pengawal dampingi, matanya tenang. Mulut rapat tak bicara sejak tertangkap. Sari dan Bima duduk depan, Sari lipat tangan, mata tak lepas dari dia, Bima diam hati berat. Ini bukan akhir kasus. Di markas Kepolisian Nasional, Dharma dibawa ke ruang tahanan keamanan tinggi, disertai berkas tebal ratusan halaman bukti dari Indonesia ke Malaysia, pengakuan anak buah, kesaksian korban. Bima bentang peta jaringan di meja rapat tim spesial, di atas puluhan nama, jalur transfer uang, titik kumpul manusia. Sari tunjuk tangan Dharma pusat, tapi tak sendirian. Di belakang mungkin deretan pejabat, pengusaha yang bantu. Kalau tak telusuri, dia bisa balik kasus. Seorang letnan kolonel di samping angguk. Menurut dokumen Dharma pernah hubungan dengan grup investasi besar pegang saham banyak perusahaan perantara samaran legal untuk cuci uang. Bima serius, kita perlu koordinasi dengan lembaga keuangan. Kumpul semua transaksi 5 tahun ke belakang. Dia sembunyi hal penting di sana. Saat itu hal tak terduga terjadi, pengacara Dharma muncul, pria paruh baya berpakaian rapi, dokumen lengkap. Santai minta ketemu klien. Dia andalkan aturan proses hukum untuk tunda interogasi, minta pindah berkas ke pengadilan untuk pastikan sesuai undang-undang. Keyakinan itu buat seluruh tim spesial terkejut. Sari menghela napas, dia mau main kartu hukum. Kalau kita tak punya bukti mutlak, keadilan bisa dipelintir. Saat itu juga kejadian lain buat Sari dan Bima terkejut, Bu Siti yang pernah menyerah dan kerjasama tiba-tiba hilang. Pagi itu penjara laporkan dia dipindah ke fasilitas medis untuk terapi psikologis atas perintah atasan, tapi saat periksa ulang, semua berkas tak ada perintah resmi. Operasi pembebasan samaran. Bima pukul meja keras, ada penyusup dalam. Sari cengkeram tangan, pasti ada yang mau tutup mulut. Kalau Bu Siti dibunuh, Dharma tak ada saksi lawan. Mereka langsung minta lindungi ketat semua korban yang diselamatkan karena operasi ini belum selesai. Sore itu Sari terima telepon aneh, suara di sana wanita tua serak. Aku tante dari korban yang mati tahun lalu. Aku dengar nama kamu, aku mau ketemu, tapi tak bisa datang, rumahku lagi diawasi. Suara itu penuh takut tapi tekad. Sari beri isyarat ke Bima. Keduanya langsung siap. Mereka ke rumah kecil di desa pinggir sungai di Jawa Barat, tempat wanita itu, Bu Lucy, tinggal sendirian. Bu Lucy cerita. Keponakannya hilang saat lamar kerja resepsionis di bar, lalu dilaporkan mati mendadak karena serangan jantung. Tapi Bu Lucy diam-diam oto mayat penuh bekas ikat. Keponakan aku pernah cerita ada pria tua bicara sopan ajak kerja ringan gaji tinggi. Aku yakin itu Dharma. Bu Lucy gemetar keluarkan dari lemari buku catatan, di dalam catat banyak nomor plat mobil. Nama orang, waktu kunjung kos, telepon aneh. Sari pegang suara tersendat, bibi saksi berharga. Bima lihat sekilas catatan beberapa cocok plat mobil yang terekam kamera di sarang Dharma. Ini kunci. Besoknya mereka bawa berkas itu ke pengadilan awal dengan pengacara kontra, tambah otopatologi korban, dokumen transfer uang Dharma, dan pengakuan Update dari yang tertangkap bersamanya di Malaysia. Di pengadilan, Dharma duduk diam masih tersenyum saat Sari naik mimbar saksi, tunjuk lurus, aku tak bicara tentang bos besar, aku bicara tentang orang yang bawa puluhan gadis ke neraka. Ubah kemiskinan mereka jadi barang dagang. Bagikan kisah gadis-gadis itu punya nama, orang tua, mimpi.
Bima lanjut, dan hari ini aku yakin keadilan meski dipelintir masih bisa lurus lagi. Suasana Jakarta malam bulan Desember dingin menusuk, kabut gigit jalan seperti selubung tutup rahasia yang perlahan terungkap. Di ruang kerja kecil markas polisi, Sari dan Bima duduk berhadapan. Di samping papan catatan penuh hubungan gambar jaringan. Bima mengerutkan kening, ketuk nama merah di papan, Pak Dharma. Sari diam salin petunjuk baru, tapi yang mereka cari sebenarnya bukan cuma kejahatan Dharma tapi yang di belakang lindungi, yang buat Dharma lolos berkali seperti hantu. Kita harus dalami aset yang dia sembunyi. Bima bicara, matanya dingin tajam, uang selalu bawa kita ke orang sebenarnya. Sari angguk. Langkah selanjutnya telusuri balik sumber cuci uang lewat perusahaan perantara, dana amal samaran, bahkan properti atas nama kerabat. Sore berikutnya mereka ketemu orang spesial, Pak Triyono. Mantan akuntan senior grup besar yang pernah mitra Dharma. Pak Triyono pensiun hidup sembunyi di desa terpencil karena pernah diancam kalau buka mulut. Bima datang ke rumah bawa berkas kasus dan oto gadis ditahan. Pak Triyono lihat mata merah, aku pernah tahu uang dicuci lewat perusahaan itu, tapi waktu itu aku pikir aku cuma hitung angka. Tak terkait. Sampai anak perempuanku dibujuk ke kota lalu hilang. Beberapa tahun ini aku hidup penuh penyesalan. Sari pegang tangan pelan, Bapak bisa selamatkan ratusan gadis lain. Cukup bantu kami telusuri uang tersembunyi. Pak Triyono angguk, diam buka brankas di kamar, keluarkan buku catatan tua kertas kuning, di dalam puluhan baris transfer, kode rekening. Dan nama samaran seperti ketua urus berkas 2 konfirmasi prosedur. Bima lihat sekilas, kaget, ada kode 2 cocok dengan kode di berkas perintah pindah tahanan Bu Siti minggu lalu. Artinya ada orang dalam tingkat tinggi ikut campur kendali penjara. Mereka langsung lapor ke tim spesial. Di rapat spesial malam, Wakil Kejaksaan, Biro Investigasi Internal, dan Kepala DC duduk sekitar meja. Sari sajikan data satu-satu, Bima tunjuk diagram hubungan. Kami curiga ada jaringan lindung mandiri